Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mempelajari ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Insan TV serta UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bila pada pertemuan terakhir kita membahas tentang beberapa redaksi bacaan sholawat yang dianjurkan untuk dibaca atau disyariatkan untuk dibaca di tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir di dalam sholat kita, maka seperti biasanya setelah kita mempelajari suatu bacaan, kita akan berusaha untuk mengupas kandungan makna yang ada dalam bacaan tersebut, dengan harapan semoga kita bisa meresapi, merenungi bacaan yang ada di dalamnya, sehingga harapannya kita bisa lebih khusyuk di dalam sholat-sholat kita insyaallah ta'ala. Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salawat itu diawali dengan Allahumma salli ala Muhammad. Dan insya Allah yang akan kita kupas dari beberapa redaksi sholawat adalah kita akan kupas redaksi yang paling afdal, yaitu yang biasa disilahkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Yang biasa disilahkan dengan sholawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah yang insyaallah akan kita kupas di dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kita awali dengan pembahasan kalimat yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad. Limpahkanlah salawat kepada Muhammad. Jadi di sini ada permohonan, ya, ada permohonan dari seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah berkenan untuk melimpahkan salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dari salawat di sini? Menurut mayoritas ulama, salawat itu kalau dari Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah limpahkanlah salawatmu kepada nabimu. Kalau itu yang dimaksud, maka makna dari salawat di sini menurut mayoritas ulama adalah rahmah atau kasih sayang. Jadi kalau kita katakan ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada nabimu, maka artinya limpahkanlah kasih sayangmu kepada nabimu. Yakni ya Allah sayangilah nabimu, rahmatilah nabimu. Itu menurut mayoritas ulama. Ada pendapat lain yang dianut oleh sebagian ulama dari kalangan ulama terdahulu, yaitu Al-Imam Abu Aliyah atau Imam Abul Aliyah. Dari ulama berikutnya yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan dari kalangan ulama kontemporer yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu al-jami' menyebutkan bahwa maksud dari salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pujian dari Allah untuk nabinya
di hadapan para malaikat. Pujian dari Allah untuk nabinya di hadapan para malaikat. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, kalau kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawatmu kepada Nabimu Muhammad SAW, maka artinya adalah ya Allah, pujilah, sanjunglah Nabimu di hadapan para malaikat. Sanjunglah, pujilah Nabimu di hadapan para malaikat. Apa alasan ulama yang kedua ini menafsirkan salawat itu dengan pujian Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya? Alasannya adalah karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 157 Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara salawat dengan rahmat. Antara salawat dengan rahmat. Di dalam ayat yang saya sebutkan tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 157, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan, ya, menggabungkan dengan kata dan, ya, antara salawat dengan rahmat. Yaitu dalam firman-Nya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika, mereka, alaihim salawatun min rabbihim, mereka akan mendapatkan salawat dan rahmat dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang istimewa yang Allah sebutkan dalam ayat tadi akan mendapatkan dua. Yang pertama salawat, yang kedua rahmat. Yang pertama salawat, yang kedua rahmat. Saya ulangi, orang-orang istimewa tersebut yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 157 tadi akan mendapatkan salawat dan rahmat. Akan mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah. Dijanjikan dua hal. Yang pertama salawat, yang kedua rahmat. Kata para ulama, ketika Allah mengatakan salawatum min rabbihim wa rahmah, salawat dan rahmat, ketika ada dua kata ini digandeng jadi satu, kemudian kata atau huruf yang untuk menggandengkannya adalah kata dan, ya, wawu dalam bahasa Arab, wawu artinya dalam bahasa Indonesia dan, maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa antara dua hal ini ada perbedaan, salawat dan rahmat. Ya, salawat dan rahmat. Makanya buktinya itu berbeda digandengkan dengan kata dan, salawat dan rahmat. Ya, contoh misalnya, saya kasih ilustrasi yang lainnya. Ali dan Muhammad datang ke masjid. Ali dan Muhammad. Ali sama Muhammad sama enggak? Enggak sama. Buktinya disebutkan, digandengkan dengan kata dan, Ali dan Muhammad. Ya, Ali dan Muhammad. Maka ketika ada dua kata digandengkan dengan kata dan, ya, ada dua kata digandengkan dengan kata dan di tengah-tengahnya, itu menunjukkan bahwa antara dua kata itu ada perbedaan makna. Ya, ada perbedaan makna. Nah, dalam ayat yang saya bacakan tadi, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, manusia-manusia istimewa tersebut akan mendapatkan dari Allah salawat dan rahmat. Berarti antara salawat dan rahmat itu beda maknanya. Menurut jumhur atau mayoritas ulama disebutkan bahwa salawat artinya rahmat. Berarti salawat sama dengan rahmat. Dan ini kata pendapat yang kedua enggak pas atau kurang pas. Karena kalau dikatakan salawat sama dengan rahmat, berarti makna salawat dengan rahmat sama dong. Padahal Allah sudah menggandengkan antara dua kata tadi, yaitu salawat dan rahmat dengan sambungan kata dan, itu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara dua makna kalimat tersebut. Makanya menurut pendapat yang kedua, arti dari salawat disitulah pujian. Pujian Allah buat nabinya di hadapan para malaikatnya. Ats-tsana'u minallahi 'indal mala'il a'la. Pujian dari Allah buat para malaikatnya, buat nabinya di hadapan para malaikatnya. Jadi kita meminta menurut pendapat yang kedua ini, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawatmu kepada nabimu Muhammad, yakni ya Allah limpahkanlah pujianmu, sanjunganmu untuk nabimu di hadapan para malaikat yang tinggi.
Dan ini luar biasa. Pujian muncul dari Allah dan di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Sekarang coba Anda, ya para pemirsa, para pendengar, kalau dipuji sama orang, kan ngeliat-ngeliat kan siapa yang muji. Kalau yang muji Anda adalah orang yang memang punya kedudukan, tentu Anda akan lebih bangga. Dibandingkan maaf kalau yang memuji Anda adalah orang gila. Ya, ada orang gila datang, kamu ini pintar, ganteng. Pujiannya itu tidak berbobot. Ya, pujiannya tidak berbobot. Semakin tinggi kedudukan orang yang memuji kita, maka pujian itu akan semakin terasa nikmat, akan semakin terasa luar biasa. Ya, akan semakin tinggi kedudukannya. Nah, sekarang kita memohon kepada Allah agar Allah memuji nabinya. Jadi yang memuji itu bukan makhluk, yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Ya, memiliki kedudukan yang subhanallah luar biasa tingginya. Ya. Apalagi pujian itu kita minta kepada Allah agar disampaikan di hadapan para malaikat. Dan malaikat adalah makhluk yang mulia. Maka tentu berbeda ketika Anda dipuji oleh seseorang yang punya kedudukan di hadapan orang-orang yang mulia, ya, dengan ketika Anda dipuji oleh orang tersebut tidak di hadapan siapapun, cuma berdua aja. Jelas berbeda efeknya. Kita akan merasa tersanjung, akan merasa terhormat ketika dipuji oleh orang yang punya kedudukan dan di hadapan manusia-manusia yang juga punya kedudukan. Nah, sekarang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan untuk memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat yang mulia. Sudah pujian itu muncul dari zat yang paling mulia, masih ketambahan pujian itu disampaikan di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Maka ini makna dari salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya menurut mayoritas ulama, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu, kasih sayangmu kepada Muhammad. Adapun menurut sebagian ulama yang lainnya, mereka mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, artinya ya Allah, pujilah, sanjunglah nabimu di hadapan para malaikat yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad, kelanjutannya wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di sini kita bukan hanya mendoakan Rasulullah SAW, tapi kita juga mendoakan keluarganya Rasul SAW. Siapakah keluarga Rasul? Keluarga Rasul jelas. Yang pertama adalah ummahatul mukminin, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Khadijah, Aisyah, ya, kemudian juga Hafsah, ya, kemudian juga Ummu Salamah, Juwairiyah, Zainab dan yang semisalnya. Ya. Maaf, Zainab putrinya Nabi SAW, ya. Dan juga istri-istri Nabi yang lainnya. Jadi di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saudah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan salawatnya bukan hanya kepada Nabi-Nya SAW, tapi juga kepada keluarga Rasul SAW. Dan keluarga Rasul SAW, di antaranya yang paling dekat adalah istri-istri beliau. Ya. Karena maaf, ada sebagian orang di zaman ini yang katanya mengaku cinta kepada keluarga Rasul, tapi benci kepada istri Rasul. Ini aneh bin ajaib. Ya. Sampai na'udzubillah min dzalik melontarkan tuduhan bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin as-siddiqah bintus siddiq, ya, dituduh oleh sebagian kalangan sebagai wanita yang tidak terhormat. Bahkan sampai mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah telah berzina. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu pada zaman Nabi SAW, perkataan seperti itu hanya muncul dari orang-orang munafik atau orang-orang yang terpengaruh dengan perkataan kaum munafikin. Ya, bagaimana mungkin seperti Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah dan yang semisalnya. Ya, orang-orang yang tidak terhormat padahal mereka adalah keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika kita membaca salawat wa ala ali Muhammad dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, maka yang dimaksud pertama kali adalah ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga selain ummahatul mukminin adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Al-Muttalib. Dari keluarganya, keturunannya Hashim dan keturunannya Al-Muttalib. Ya. Jadi di sini maksud dari keluarganya Rasul SAW adalah istri-istri beliau dan juga keturunan beliau dari kalangan Bani Hashim, keturunannya Hashim, dan juga dari kalangan Bani Muttalib dari keturunannya Al-Muttalib. Ya. Apakah ada Ustaz sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada sampai sekarang keturunan Nabi SAW, dan kewajiban kita adalah menghormati mereka. Kewajiban kita adalah menghormati mereka. Walaupun tidak sampai taraf mengkultuskan mereka. Jadi kita hormati sebagai keturunan Nabi SAW, akan tetapi belum tentu ya manusia-manusia tersebut, orang-orang tersebut belum tentu dijamin untuk masuk surga, ya, kecuali kalau memang ada nas, ya, seperti Al Hasan dan Al Husain, jelas-jelas ada nasnya disebutkan oleh Nabi SAW bahwa keduanya adalah sayyida syababi ahli jannah, bahwa keduanya baik Al Hasan maupun Al Husain radhiyallahu anhuma adalah merupakan sayyida syababi ahli jannah, merupakan pemimpin, pemukanya para pemuda penghuni surga. Ini jelas keduanya dijamin masuk surga. Ya. Adapun yang tidak ada nasnya, maka kita tidak bisa memastikan. Oh, si fulan itu masuk surga, nggak bisa karena nggak ada nasnya, nggak ada keterangan tegas dari Nabi SAW atau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akan tetapi tetap kita hormati sebagai keluarganya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut banyak ulama bahwa keluarga Nabi maksudnya adalah ummahatul mukminin, yaitu istri-istri beliau. Kemudian juga di antara keluarga Nabi SAW adalah keturunannya Hashim dan juga keturunannya Al-Muttalib. Ada sebagian ulama ya, yang menyebutkan bahwa keluarga Nabi maksudnya adalah pengikut beliau sampai hari kiamat. Jadi pengikut beliau sampai hari kiamat. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu adalah sahabat Nabi SAW Jabir radhiyallahu anhu, kemudian juga Imam As-Sawri, dan sebagian pengikutnya Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi dan juga Imam Al-Azhari. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW adalah pengikut beliau sampai hari kiamat. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, ya kita berharap semoga kita termasuk keluarganya Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk keluarganya Rasulullah SAW karena kita berusaha untuk mengikuti beliau SAW. Ini menurut pendapat yang kedua. Ya, menurut pendapat yang kedua bahwa arti dari keluarga Nabi SAW adalah pengikut beliau sampai hari kiamat. Jadi ada dua pendapat untuk memaknai arti dari keluarga Nabi kita Muhammad SAW, dan masing-masing memiliki kedudukan atau pendapat yang cukup kuat, dan kalaupun dikatakan mencakup keduanya, semoga itu lebih umum makna dari keluarga di sini. Jadi kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ketika kita bersolawat kepada keluarga Nabi SAW, ini adalah sebuah kesempurnaan. Sebuah kesempurnaan di dalam solawat. Ya. Akan sempurna ketika solawat itu diucapkan bukan hanya untuk Nabi SAW, tapi juga diucapkan untuk keluarga beliau. Kenapa? Karena itu akan membahagiakan Rasulullah SAW. Jadi ketika kita peduli ya dengan keluarga Nabi SAW, dan kita menjalani pesan dari Nabi SAW yang menyebutkan agar kita berpegang ya dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dan juga memperhatikan keluarga beliau. Ini pesan dari Nabi SAW. Pesan dari Nabi SAW agar kita senantiasa memperhatikan keluarga Nabi SAW. Ketika kita jalankan pesan itu, bukan hanya kita perhatikan, bahkan kita doakan di dalam sholawat kita, maka itu akan membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga akan lebih sempurna sholawat kita. Maka
Sholawat yang lebih sempurna adalah sholawat yang menyertakan di dalamnya sholawat untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, limpahkanlah sholawatmu kepada nabimu dan keluarga beliau sebagaimana engkau limpahkan sholawat kepada Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Nabi Ibrahim. Ya, jadi di sini ada diselipkan nama Ibrahim, makanya sholawat ini terkenal dengan istilah sholawat Ibrahimiyah. Nah, karena di dalamnya ada namanya Nabi Ibrahim, makanya sholawatnya namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim. Ya Allah, limpahkanlah sholawatmu kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya sebagaimana engkau limpahkan sholawat itu kepada Ibrahim. Bukan hanya kepada Ibrahim saja. Wa ala ali Ibrahim. Dan juga kepada keturunannya, keluarganya Nabi Ibrahim. Ya. Siapa aja keluarganya Nabi Ibrahim? Banyak. Ya, ke bawah para nabi banyak yang keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Di antaranya putra beliau langsung yaitu Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan juga Nabi kita Muhammad SAW itu keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, jadi kalau diruntut nasabnya Nabi SAW, kita akan temukan bahwa nasab beliau akan nyambung kepada Nabi Ibrahim. Loh, berarti kalau kayak gitu Ustadz, kita udah doakan Nabi kita salawat, kita doakan ya Allah limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sebagaimana engkau limpahkan salawat itu kepada Ibrahim dan juga keluarganya Nabi Ibrahim. Kalau misalnya kita katakan ya Allah limpahkanlah salawat kepada keluarganya Nabi Ibrahim, berarti Nabi kita Muhammad SAW juga masuk di situ karena beliau juga termasuk keluarga atau keturunannya Nabi Ibrahim. Berarti double-double dong Ustaz. Justru disitulah istimewanya. Jadi kita ketika membaca salawat Ibrahimiyah, kita bukan hanya memuji, bukan hanya memohonkan salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW sekali saja, enggak. Tapi juga kita tambahi juga. Ya. Kita tambahi juga sampai 2 kali. Ya. Makanya alu Ibrahim, yaitu keluarga Nabi Ibrahim, itu masuk di dalamnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ketika kita bacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarganya Nabi Ibrahim, secara otomatis kita telah double-double membacakan sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama secara spesifik kita mintakan kepada Allah agar melimpahkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW secara spesifik beliau dan keluarganya. Kemudian kita baca lagi secara global sholawat, kita mintakan agar Allah limpahkan kepada keluarganya Nabi Ibrahim, dan di antara keluarganya Nabi Ibrahim keturunannya ada Nabi kita Muhammad SAW di dalamnya. Dan bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan karena banyak para nabi keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya tidak heran seandainya Nabi Ibrahim itu ada gelar Abul Anbiya. Abul Anbiya itu artinya bapaknya para nabi. Artinya dari keturunannya Nabi Ibrahim banyak banget yang jadi nabi. Ya. Nabi-nabi yang mulia-mulia. Di antaranya yang saya sampaikan tadi adalah Nabi Ismail, Ishak, kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW. Berarti ketika kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keturunan Nabi Ibrahim, maka sejatinya kita telah membacakan sholawat, memohonkan sholawat kepada begitu banyak para nabi. Dan juga keturunan Nabi Ibrahim yang lainnya, yang saleh-saleh, yang walaupun mereka bukan nabi. Maka dari sinilah kemudian para ulama menyebutkan betapa mulianya, betapa tingginya sholawat Ibrahimiyah. Kemudian setelah itu kita katakan wabarik ala Muhammad. Ya. Wabarik ala Muhammad. Artinya apa? Artinya kita memintakan kebaikan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Wabarik ala Muhammad. Ya. Berkah. Kita mintakan berkah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Berkah artinya apa? Dawamul khairi wa tadha'ufuhu. Arti dari berkah adalah kebaikan yang selalu abadi. Ya. Kebaikan yang langgeng. Ya. Selain kebaikan yang langgeng, juga kebaikan yang berlipat ganda. Kebaikan yang berlipat ganda.
Jadi ketika kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita tambahkan dengan berkah, maka kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, hendaklah Engkau senantiasa melipat gandakan kebaikan-Mu kepada Nabi kami Muhammad SAW. Dan juga kami memohon agar kebaikan itu bisa langgeng untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu arti dari barakah. Jadi barakah, kata para ulama, adalah tumbuhnya kebaikan, kemaslahatan, dan terus bertambah serta bisa abadi. Itulah yang kita mohonkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga kita doakan keluarganya Nabi kita Muhammad SAW. Keluarganya Nabi kita Muhammad SAW kita doakan agar beliau juga mendapatkan kebaikan yang senantiasa bertambah. Istri-istri beliau, kemudian juga keturunan beliau kita doakan. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau ya Allah telah mencurahkan keberkahan kepada Ibrahim dan juga keluarganya. Jadi di sini subhanallah kita menggabungkan, memohonkan kepada Allah agar Allah berkenan untuk melimpahkan sholawat dan juga berkenan untuk melimpahkan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, dan juga Nabi Ibrahim serta keluarganya pula. Kemudian sholawat itu ditutup dengan membaca innaka hamidun majid. Hamidun artinya adalah yang maha memiliki segala macam sebab pujian. Innaka hamidun majid, ya Allah hamid. Engkau sesungguhnya hamid, maha memuji, maha pujian. Engkau memiliki pujian yang luar biasa, pujian yang sempurna. Sehingga kami tertuntut untuk senantiasa memujimu. Karena engkau ya Allah adalah merupakan zat yang memiliki atau berhak untuk mendapatkan pujian. Hamidun, majidun artinya adalah yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki keagungan. Jadi di sini ketika kita memohon kepada Nabi kita, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi kita senantiasa mendapatkan sholawat dan keberkahan, kita mohon, kita tutup doa itu dengan menyebutkan dua nama Allah, Hamidun, Majidun, yaitu dengan harapan pujian yang Allah berikan kepada Nabi-Nya betul-betul sempurna sesuai dengan kesempurnaan namanya Hamid yang maha terpuji, dan sesuai dengan kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala Majidun, yaitu yang maha agung. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita dengarkan beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke redaksi kita. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini berkenaan dengan pembahasan salat lahir batin dengan subtema makna bacaan selawat. Semoga apa yang telah antum sampaikan di kesempatan hari ini kita diberi pemahaman dan juga mampu mengamalkan makna sholawat ini untuk bisa merenungi dan meresapi dalam setiap bacaan di dalam sholat kita. Kita langsung saja bacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa dan juga pendengar Radio Insani yang sudah masuk. Yang pertama akan kami bacakan dari saudara Fajar di Makassar yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkenaan dengan masbuk Ustadz. Pertanyaan saya, ketika kita masbuk pada saat tahiyatul akhir tasyahud akhir, bacaannya itu sampai apa Ustadz? Apa sama ketika kita membaca di tasyahud akhir? Mohon nasihatnya Ustadz. Untuk saudara Fajar yang ada di Makassar, apakah kalau kita masbuk di tahiyat akhir kita membaca seperti yang lainnya sampai akhir? Ya, kalau waktunya cukup iya. Jadi kalau waktunya cukup iya, tidak ada masalah. Kalau waktunya nggak cukup ya sesampainya. Kalau waktunya tidak cukup, sesampainya waktu yang tersedia. Jadi dibaca sampai akhir, nanti setelah itu sholat bangkit lagi, dibaca lagi, tidak ada masalah insyaallah. Nah. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan bersalawat dengan kondisi badan yang tidak bersih Ustaz? Misalnya kita bekerja di sawah atau mungkin di kerja yang membuat badan kita itu memang kotor secara kelihatannya itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Itu kan bukan sesuatu yang najis ya. Para ulama kita menyebutkan bahwa
memang yang namanya zikir, ya termasuk dalamnya sholawat tentunya, itu afdhalnya dilakukan dalam keadaan kita sempurna, dalam keadaan kita bersih, suci dan seterusnya. Ini adalah afdhalnya. Ketika para ulama menyebutkan afdhal, afdhalnya seperti ini, itu bukan berarti yang lainnya nggak boleh. Ya, jadi mereka sedang menjelaskan mana kondisi ideal. Ya, mana kondisi ideal. Maka ketika suatu kondisi menuntut untuk kita menyampaikan atau membaca zikir, termasuk dalamnya sholawat, dalam kondisi mungkin kurang bersih karena kita di sawah misalnya, masih banyak lumpurnya di celana kita misalnya, maka tidak ada masalah. Ya, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kami tidak mengetahui dalil yang melarang hal tersebut, walaupun afdalnya, sempurnanya, idealnya adalah dalam keadaan suci, bersih dan semisalnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz, datangnya dari Abdullah Bari di Ciamis yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mohon bertanya bagaimana membaca sholawat yang ringkas atau singkat. Mohon jawabannya Ustaz. Sholawat yang ringkas adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini menurut beberapa ulama, di antara ulama Syafi'iyah, itu adalah batasan minimal sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi afdolnya kayak tadi yang saya sebutkan, yaitu sholawat Ibrahim. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu afdolnya. Akan tetapi minimalnya adalah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu a'lam. Ya. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudara Rizal di Singkawang yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan Ustadz, di luar tema yang ingin Anda tanyakan, ketika iqomah dikumandangkan, bolehkah kita melewati orang yang sedang sholat sunnah Ustadz? Karena tujuan kita ingin merapatkan shaf berkenan dengan kita melaksanakan sholat fardu. Mohon nasihatnya Ustadz. Yang dimaksud dengan melewati apa? Kalau yang dimaksud dengan melewati adalah berjalan di depannya, ya. Jadi di dalam sutrohnya kita jalan kayak gini, maka tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud melewati adalah di sampingnya, tidak ada masalah. Jadi maksud dari melewati tadi perlu diperjelas. Jadi kalau misalnya ada orang sholat kayak gini ya, kemudian di depannya ada sutroh, kemudian dia pengen lewat, ya di depan sutrohnya di sini, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam sutrohnya, antara sutroh itu dengan orang tersebut, antara pembatas ini dengan orang tersebut, maka tidak boleh. Walaupun maksudnya adalah untuk merapatkan shaf. Tapi kalau berjalan di sampingnya, misalnya orang lagi sholat di sini, kemudian kita berjalan di sampingnya, tidak memotong depan tempat sholatnya, maka tidak ada masalah insyaallah. Tidak ada masalah, akan tetapi linu bi aidi ikhwanikum. Artinya berlembutlah. Ketika lewat itu jangan mentang-mentang dia kayak gimana gitu, kemudian kita langsung tinggi-tinggi kita lompatnya, jangan. Jadi tetap perlahan menghormati secara etika orang yang sedang sholat. Ya. Iya, terima kasih Ustaz. Akan kami bacakan dua pertanyaan lagi insyaallah. Yang berikutnya Ustaz, ini yang sering sekali ditanyakan oleh penanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya berkenaan dengan setelah membaca salawat pada tasawuf akhir, kita diperbolehkan membaca doa dari Al-Quran. Seberapa maksudnya bacaan dalam Al-Quran ini sampai salam, atau mungkin setelah salam ini masih diperbolehkan Ustaz? Misalnya kan ada yang terlewat dari salam, kemudian beliau masih membaca doa gitu. Ya, kalau jadi makmum yang saya pahami itu kalau imamnya sudah salam ya. Kalau kita jadi makmum, maka ketika imamnya sudah salam, kita harus segera salam. Nggak boleh kita mengundur ya salam kita dengan alasan doa. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam ada di depan itu supaya diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau imamnya rukuk maka rukuklah. Fa idza sajada fasjudu, kalau imam sujudlah. Jadi di sini ada dalam hadis yang saya sampaikan tadi barusan, itu menunjukkan bahwa imam itu harus segera diikuti. Imamnya gini, ikuti gini. Imamnya gini, ikuti gini. Termasuk imamnya salam, maka Anda harus segera salam.
Maka yang ideal ya, walaupun Anda punya doa banyak, kalau imamnya udah salam, maka Anda segera untuk mengikuti salam. Nah, kalau misalnya saya doanya belum rampung, saya pengen lanjutkan habis sholat, ya menurut sebagian ulama tidak ada masalah. Menurut sebagian ulama tidak ada masalah, akan tapi setelah selesai membaca zikir, baru kemudian pengen berdoa, menurut sebagian ulama tidak ada masalah. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan terakhir dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah berdoa dalam semua sujud di waktu sholat? Ketika sholat 4 rakaat, maka berdoa 8 kali setelah bacaan sujud. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Tidak ada masalah. Boleh berdoa di setiap sujud karena Nabi SAW bersabda, wa amma sujudu fa'akthiru fihi du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah berdoa. Di situ kata sujud oleh Nabi SAW tidak dibatasi hanya sujud terakhir saja, akan tapi semua sujud boleh. Akan tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tetap memperhatikan posisi Anda sebagai makmum, bahwa makmum harus mengikuti imam, atau posisi Anda sebagai imam, maka harus memperhatikan kondisi makmum yang ada di belakangnya. Kalau mau sholat sendirian, maka silahkan berbanyak doa semua Anda. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.